Shalom adik-adik. Oke, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar sekolah Minggu? Sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Coba sekali lagi, Kakak Indah belum dengar suaranya. Apa kabar sekolah Minggu? Yeay! Oke, adik-adik, siapa di sini yang semangat untuk sekolah Minggu? Iya, siapa di sini yang kangen sama Kak Mei dan Kak Indah? Hari ini kita mau mulai sekolah Minggu kita. Walaupun kita tidak sekolah Minggu di gereja, walaupun kita cuma di rumah, kita harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai, kita mau nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Ayo semuanya dengan sikap berdoa, duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh menyembah nama Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan. Kami mau serahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Sekalipun kami lakukan di dalam rumah, di
kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menyertai setiap kami, dan kami boleh bersuka cita, memuji, menyembah nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan kembali hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Jiwaku Terbuka. Sekarang kita mau nyanyikan satu lagu. Semuanya bangkit berdiri dulu. Kakak Mei sama Kakak Indah udah berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Semua sudah siap? Musik. Jiwaku terbuka
terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Bang Duben. Apa kabar adik-adik? Abang berharap kita dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita mengadakan kembali sekolah minggu, tetapi secara online. Semoga semua firman Tuhan yang dibuat oleh abang dan kakak guru sekolah minggu bisa mengobati rasa rindu adik-adik akan sekolah minggu kita tercinta, sekolah minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu buah lagu adik-adik. Tetapi jangan lupa siapkan terlebih dahulu untuk Alkitabnya dan buku catatannya untuk mencatat setiap firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Kita mau menyanyikan satu buah lagu, yaitu Mampirlah Dengar Doaku. Sambil kita menutup mata kita dengan sikap berdoa, kita nyanyikan Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ayat 1. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan masih menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat hari baru yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu bisa kembali menikmati firman Tuhan melalui sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu bisa menjadi rema bagi kehidupan kami, dan biarkan setiap firman Tuhan yang dibagikan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita hari ini masih berkelanjutan dengan firman Tuhan kita minggu lalu. Ayo, siapa yang belum melihat video dari kakak abang guru sekolah minggu lalu? Kalau belum, bisa klik nih link di atas ini. Habis itu, kalian balik lagi ke video ini ya. Oke, firman Tuhan kita minggu ini temanya adalah peran Roh Kudus yang terambil dalam Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan 15. Kita buka Alkitab kita ya. Siapa yang sudah dapat, katakan, yes, saya dapat. Nah, ayo siapa? Kita berlomba bercepat-cepat untuk menemukan firman Tuhan. Siapa yang udah baca firman Tuhannya? Udah dapat? Ayo dibuka. Sudah ya? Abang bacakan dari sini. Adik-adik di rumah sama-sama mengikuti dari firman Tuhan kita hari ini. Oke? Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan 15. Kita baca ya. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Siapa di antara adik-adik yang pernah merasakan sedih atau duka cita? Ada yang pernah? Seperti anak berikut ini. Nah, pasti di antara kita pernah merasakan hal tersebut. Banyak penyebabnya. Di antaranya bisa karena gak punya uang. Kayak gini nih. Atau dimarahin orang tua. Kayak gini. Berarti banyak faktor yang bisa membuat kita bersedih adik-adik. Kalau kita bersedih, hal apa yang bisa menghilangkan rasa sedih kita? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, coba tuliskan nih di bawah komen, di bawah video ini ya. Langsung komen, Bang, hal yang bisa membuat bersedih adalah, kalian bisa isi di bawah ini. Oke, ya benar. Banyak hal yang bisa membuat kita tidak bersedih lagi adik-adik. Dengan cara salah satunya adalah dihibur. Dihibur. Nah, kalau dihibur itu maksudnya, jadi ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi berduka, pasti ada aja yang menghibur kita. Contohnya teman-teman kita. Nih, kayak gini nih. Nih, ketika kita lagi bersedih, teman-teman kita pasti akan menghibur kita. Hal ini juga sama yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Ketika Tuhan Yesus disalibkan,
murid-murid Tuhan Yesus merasakan rasa yang sedih, kehilangan seorang guru yang menjadi panutan mereka. Seorang Tuhan yang menjadi panutan mereka. Mereka bersedih, dan bersedih. Tetapi Tuhan tidak mau murid-murid Tuhan Yesus dan kita anak-anaknya merasakan terus kesedihan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengutus salah satu pribadi. Yaitu, ada yang tahu? Pribadi yang selama ini ada di hati kita. Yaitu Roh Kudus. Iya adik-adik. Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus untuk menemani kita ketika kita lagi bersedih. Nah, minggu lalu dijelaskan oleh kakak guru sekolah minggu bentuk-bentuk atau rupa-rupa Roh Kudus. Apa aja? Yang pertama nih, yaitu burung merpati. Yang kedua, nih, lidah seperti nyala api. Nah, adik-adik, selain itu ada beberapa lagi peran dari Roh Kudus. Yang tadi pertama adalah menghibur kita ketika kita sedang sedih. Yang kedua, peran Roh Kudus adalah Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Untuk mengarahkan setiap kita agar kita bertobat dan tidak melakukan kembali dosa tersebut. Jadi, kalau ada selama ini nih adik-adik yang mengingatkan kita ketika kita akan berbuat dosa, contohnya, kita lagi ulangan, kita nggak bisa mengerjakan, terus kita mau berniat nyontek. Ada sesuatu yang membisikkan kita atau dalam hati kita bilang, jangan nyontek, kalau nyontek itu berdosa. Nah, itu adalah Roh Kudus. Yang ketiga, peran Roh Kudus adalah Roh Kudus datang untuk memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus datang untuk memimpin kita dalam segala kebenaran atau seluruh kebenaran. Namanya kita, kalau kita dipimpin, berarti kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh pimpinan kita, adik-adik. Nah, Roh Kudus kan memimpin kita. Jadi, apa yang dikatakan Roh Kudus harus kita lakukan, adik-adik. Roh Kudus memimpin kita untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita dituntun untuk membedakan kuasa kegelapan atau tidak. Itu ya, peran Roh Kudus yang ketiga. Peran Roh Kudus yang keempat adalah Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan penghakiman. Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan penghakiman. Jadi, Roh Kudus berperan untuk melakukan penghakiman akan setiap dosa yang kita perbuat. Loh, tuh. Jadi Roh Kudus datang untuk melakukan penghakiman akan dosa yang kita perbuat, adik-adik. Karena Roh Kudus melihat apa saja yang kita perbuat di dunia ini loh. Jadi walaupun kita sembunyi-sembunyi, kita di dalam manapun, kita akan terus dilihat oleh Roh Kudus. Itu yang keempat. Yang kelima, peran Roh Kudus adalah Roh Kudus datang untuk memimpin kita memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus datang untuk memuliakan, atau Roh Kudus datang untuk memimpin kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi, ketika kita melakukan penyembahan, puji-pujian, jangan pernah deh adik-adik untuk bercanda. Atau jangan pernah kalau kita lagi menyembah atau memuji nama Tuhan, kita melakukannya bercanda. Kita harus serius adik-adik. Karena Roh Kudus akan menuntun kita dan bersemangat untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi ketika kita lagi memuji nama Tuhan, ketika kita lagi berdoa atau kita lagi menyembah Tuhan, Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk terus memuliakan nama Tuhan, adik-adik. Nah, jadi ada 5 peran dari
Roh Kudus. Kita review lagi ya. Nah, apa judul firman Tuhan kita pada hari ini? Peran Roh Kudus. Itu ya jawabannya. Yang kedua, firman Tuhan kita hari ini terambil dari mana? Dari Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan 15. Yang ketiga, apa saja sih peran-peran Roh Kudus? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, menghibur ketika kita sedang sedih atau berduka cita. Yang kedua, Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Yang kedua tadi ya, udah ya. Yang ketiga, Roh Kudus datang untuk memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Yang keempat, Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan penghakiman. Yang kelima, Roh Kudus yang datang memimpin kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan nih firman Tuhan kita hari ini. Jadi, setiap dari kita yang percaya pada Tuhan Yesus pasti akan menerima Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Siapa yang mau berkomitmen untuk memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus? Ada yang mau? Pasti semua dari kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Oke, kita sama-sama berdoa untuk meminta penyertaan Tuhan agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, masukkan semua alat tulisnya, tutup Alkitabnya, kita mau berdoa. Kita mau berdoa adik-adik. Kita mau minta penyertaan Tuhan agar kita dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan telah mengirimkan Roh Kudus untuk menemani kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang datang untuk menghibur kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang menginsafkan kami akan seluruh dosa yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang datang untuk menuntun kami dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang datang yang akan menghakimi. Dan terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang datang untuk memimpin kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan, biarkan kami anak-anak sekolah minggu di tempat ini bisa berkomitmen satu hati ya Tuhan, untuk meminta kepada Tuhan agar Roh Kudus memimpin jalan kami, untuk memimpin kami dalam seluruh kebenaran. Biarkan kami Bapa, anak-anak sekolah minggu di tempat ini Bapa, berkomitmen untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan biarkan roh-roh jahat untuk memimpin kami ya Tuhan. Biarkan hanya Roh Kudus saja yang memimpin kami dalam seluruh kebenaran Tuhan, sehingga kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarkan firman Tuhan bisa tertanam dalam hati kami. Biarkan setiap firman Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami, karena kami tidak bisa tanpa dengan Engkau Tuhan. Kami percaya setiap firman Tuhan yang kami dengarkan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami dan bisa berema dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari adik-adik kita sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, abang mau ngingetin firman Tuhan kita hari ini punya ayat hafalan loh. Ayat hafalannya terambil dalam Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Setiap adik-adik yang sudah menghafalkan ayat hafalan tadi bisa direkam dalam video dan dikirimkan di dalam grup orang tua dan dikasih tahu ke abang, atau adik-adik yang sudah punya Instagram bisa di-tag di akun official Instagramnya Sekolah Minggu @smhkicc dan tag juga ke Instagram abang @lindubenlg. Oke, nanti setiap adik-adik yang sudah menghafalkan ayat hafalan, abang kasih poin dan akan abang kasih hadiah setelah nanti kita sampai atau kita bertemu di gereja nanti. Oke, jadi jangan lupa ya, di ayat hafalannya itu dihafalkan. Dan jangan lupa juga adik-adik untuk subscribe, like, dan komen, serta dinyalain lonceng notifikasinya. Jadi setiap ada firman Tuhan yang diupload di akun YouTube-nya Sekolah Minggu, adik-adik yang pertama melihat. Oke, sampai minggu depan lagi adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, gimana firman Tuhan hari ini? Luar biasa. Jangan lupa firman Tuhan bukan cuma untuk didengar, tapi juga untuk dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, sekalian kita mau tutup ibadah kita pada hari ini, kita angkat lagu pujian Sungai Sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, kita mau nutup sekolah minggu kita mau berdoa.
Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kami tahu Tuhan yang memberkati apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan. Biar pujian kami yang kami naikkan kepada Engkau, Kau terima Tuhan, dan itu menjadi persembahan yang harum di mata Engkau Tuhan. Terima kasih Allah, Engkau baik Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa sesuai yang diajarkan oleh Bapa kita di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Jangan lupa salam mama papanya. Dadah adik-adik.